Halo teman-teman, selamat datang kembali di BM Course, bimbingan belajar khusus matematika. Di video sebelumnya, kita telah membahas 5 soal penalaran matematika yang keluar di UM Masuk UNY tahun 2025 kemarin ya. Nah, berdasarkan soal-soal yang keluar, kita akan coba bahas 5 soal prediksi penalaran matematika untuk UM UNY tahun 2026 ini. Video-video saya hanya menyuguhkan 5 soal per paketnya ya teman-teman, supaya durasi videonya tidak terlalu kepanjangan. Nah, untuk pembahasan soal-soal yang lainnya, teman-teman boleh cek di video-video saya yang lainnya. Dan semoga nantinya pembahasan soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, oke, langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Baik, soal pertama, sebuah perpustakaan mencatat jumlah pengunjung selama 4 minggu berturut-turut. Minggu pertama 240, minggu kedua 300, minggu ketiga 375, dan minggu keempatnya 468. Pengelola memperkirakan pola kenaikan jumlah pengunjung tetap mengikuti pola yang sama. Nah, berdasarkan data tersebut, prediksi jumlah pengunjung pada minggu ke-5 adalah, baik teman-teman, kita coba ambil pola perbandingannya ya. Jadi minggu kedua banding pertama itu adalah 300 bagi 240, ini hasilnya 1,25. Ini teman-teman, kalau kita kalikan 240 dikali 1,25 hasilnya 300. Nah, kalau minggu ketiga ke minggu kedua 375 dibagi 300, ini hasilnya juga 1,25. Nah, 300 dikali 1,25 itu hasilnya 375. Nah, kalau minggu keempat ke minggu ketiga, ini 468 dibagi 375, ini hasilnya 1,248. Ternyata polanya tidak sama ya teman-teman. Tapi di sini ini ada istilah memperkirakan, mengikuti pola yang sama, terus kita diajak sebenarnya memprediksi ya teman-teman. Nah, jadi ini kita samakan saja polanya menjadi 1,25. Nah, jadi minggu sebelumnya dikalikan 1,25, nanti hasilnya 468. Nah, kita ikuti penghitungannya ya. Berarti untuk minggu kelima adalah minggu sebelumnya 468 dikali polanya 1,25 menghasilkan 585. Jadi teman-teman, kita prediksi minggu kelima itu nanti jumlah pengunjungnya adalah 585. Jadi jawabnya adalah C. Soal nomor 2, sebuah toko alat tulis menawarkan 2 jenis paket. Paket A ada biaya tetapnya 25.000 dan per bukunya dibelinya harga 4.500. Sedangkan paket B tanpa biaya dan Rp 5.500 untuk setiap buku. Oke, nah kalaulah kita misalkan ya teman-teman, buku itu kita misalkan adalah X, maka untuk paket A ini rumusnya 25.000 ditambah 4.500 X. Sedangkan untuk B ya 5.500 X. Oke, nah kalau kita beli satu buku ya, satu buku berarti 25.000 ditambah 4.500 dikali 1, ini totalnya sekitar 29.500. Sedangkan satu buku untuk B kita hanya bayar 5.500 saja. Nah, kita boleh cek pilihan A, paket A selalu lebih murah, A malah lebih mahal, berarti ada saatnya juga A nanti lebih murah, jadi nggak selalu ini salah. Kemudian paket B selalu lebih murah, kebalikannya juga ini adalah salah. Kemudian paket A, untuk pilihan C ya, paket A lebih murah jika membeli lebih dari 25 buku. Lebih dari 25, kita misalkan aja X-nya berapa? 26. Jadi saat X-nya 26, kita cari paket A, 25.000 ditambah 4.500 dikali 26. Nah, ini kalau kita hitung ya teman-teman, ini menghasilkan harga jadi 142.000
Nah, sedangkan untuk B 5.500 dikali 26 ya, 26 buku, maka menghasilkan harga 143.000. Jadi pernyataan C, paket A lebih murah jika membeli lebih dari 25 buku. Jadi paket A lebih murah, ini jawabannya sudah benar. Tapi kita coba dulu paket B ya. Nah, kalau untuk paket B lebih murah jika membeli lebih dari 25 buku. Nah, ternyata ini pilihannya salah. Kemudian untuk E, kedua paket selalu memiliki harga yang sama, enggak selalu. Tapi ada saatnya nanti harga A dengan harga B sama saat membeli 25 buah buku. Nanti teman-teman boleh cek apakah benar harganya benar-benar sama ketika membeli 25 buah buku. Jadi jawabnya teman-teman adalah C. Soal nomor 3, suatu perusahaan memiliki 3 gudang dengan persediaan barang seperti pada tabel. Gudang A, persediaannya di awal 408 unit, persentase pengiriman setiap hari 8%. Gedung B, persediaan awal 360 unit, persentase barang yang dikirim setiap hari itu 10%. Untuk C, persediaan awal 240 unit dan persentase pengiriman setiap hari 15%. Setiap hari masing-masing gudang mengirimkan sebagian barangnya sesuai persentase yang ditentukan. Pengiriman dilakukan berdasarkan persediaan pada awal hari. Pada hari pertama, gudang yang mengirim barang terbanyak. Oke, kita cari ya masing-masing barang yang dikirim per hari pertama. Oke, untuk gudang A, dia 8% pengirimannya per hari ya. Berarti 8% itu artinya 8/100 dikali jumlah barang di awal 480. Nolnya kita coret 1. Nah, ini menjadi 8 dikali 48/10. Ini sekitar 38,4. Jadi kita genapkan aja, gudang A mengirim setiap harinya hari pertama itu sebanyak 38 unit. Untuk B 10% ya, 10/100 dikali 360. Ini coret, nolnya coret, 1 bagi 1 dikali 36, ya hasilnya 36 unit. Untuk C 15%, 15/100 dikali 240. Ini coret nolnya 1, ini menjadi 15 dikali 24/10. Ini hasilnya 36 unit juga teman-teman. Nah, sesuai pertanyaan, gudang yang mengirim barang terbanyak pada hari pertama yaitu gudang A sebanyak 38. Jadi jawabnya teman-teman adalah A. Soal nomor 4, perhatikan pola bilangan berikut 4, 9, 16, 25, dan 36. Jika pola tersebut diteruskan, maka jumlah 6 suku pertama. Nah, ini masih 5 ya teman-teman. Nah, kita cari nanti suku ke-6-nya. Setelah itu kita totalkan semuanya. Apa hasilnya itu pertanyaan jumlah 6 suku pertama. Teman-teman, biasanya yang pertama kita lakukan kalau ada pola seperti ini adalah mencari selisihnya ya teman-teman. Nah, 4 ke 9 itu selisihnya 5, 9 ke 16 itu selisihnya 7, 16 ke 25 itu selisihnya 9, 25 ke 36 itu selisihnya 11. Nah, ternyata selisih ini 5 ke 7 itu sebenarnya plus 2 ya. 7 ke 9 itu plus 2, 9 ke 11 juga plus 2. Berarti kita boleh cari tahu selisih selanjutnya 11 plus 2 itu adalah berapa? 13. Nah, jadi untuk suku selanjutnya adalah 36 ditambah 13 itu hasilnya adalah 49. Nah, teman-teman, jadi kalau kita total 4 ya, 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah 25 tambah 36 dan tambah 49, ini totalnya ke-6 suku ini adalah 139. Jadi jawabnya teman-teman adalah C. Tapi ada pola yang lainnya teman-teman, paling gampang. Nah, kita lihat 4 ini sebenarnya adalah bilangan 2 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2,
16 itu 4 pangkat 2, 25 itu 5 pangkat 2, 36 itu 6 pangkat 2, berarti untuk selanjutnya adalah 7 pangkat 2, berapa? 49. Jadi sama dengan pola di atas ya teman-teman, dan jawabannya tetap C. Soal nomor 5. Sebuah sekolah memberikan penilaian akhir dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nilai ujian itu nanti skornya diambil 70%, nilai proyeknya 20%, nilai keaktifan 10%. Lalu seorang siswa memperoleh nilai sebagai berikut. Nilai ujiannya 78, nilai proyek 90, nilai keaktifannya 80. Nah, nanti kita cari skornya sesuai dengan persennya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cari. Baik, kita cari nilai ujiannya ya teman-teman. Nilai ujian berapa persen? 70% ya. 70 per 100 dikali nilai ujiannya 78. Kita coret nolnya 1. 7 kali 70 itu 49, para 90 ya. 7 kali 8 itu 56. Ini kita jumlahin 6, 4, 546. Jadi ini 546 dibagi 10 sekitar 5,54,6. Oke, nah kemudian untuk nilai proyek diambilnya 20%, berarti 20 per 100 dikali 90. Coret nolnya 1, coret 0 dari atas 1, 2 bagi 1 kali 9 adalah 18. Kemudian nilai keaktifannya yang diambil 10%, 10 per 100 dikali 80. Coret 1 bagi 1 dikali 8 adalah 8. Jadi total nilainya adalah 56,6 tambah 18 ditambah 8 itu sekitar 80,6. Nah, jadi kalau kita lihat ya multiple choice-nya teman-teman ya, maka nilai akhir siswa kurang dari 60 salah, nilai akhir siswa tepat 80 salah, nilai akhir siswa lebih dari 80 tetapi kurang dari 81. Sepertinya jawabannya adalah C. Kita coba D. Nilai akhir siswa 81 atau lebih salah, informasi yang diberikan belum cukup kok ya. Jadi jawabannya adalah C.